apakah KPM yang sekarang dapat bansos dari TKS ini otomatis akan langsung lagi dapat bansos di Resosek? Saya bisa bilang semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Menurut di hari pertanggal 29 Juni, kita akan bahas secara mendalam lagi untuk data Resosek dan juga dari TKS, apa sih kelebihan dari Resosek, dan juga bagaimana dampak untuk teman-teman yang sudah terdaftar di TKS, apakah akan dihapus atau langsung otomatis lagi menerima bantuan di data Resosek. Kita akan bahas semuanya, dan juga update untuk teman-teman juga bertanya, kapankah data ini akan direalisasikan atau digunakan untuk pembagian bantuan sosial. Yang lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di-skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan juga runtun agar infonya clear dan kalian tidak bingung, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, please supportnya dengan cara like, komen bawah. Bagaimana update bantuan kalian sampai dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi saling update dan juga saling sharing di kolom komentar secara sopan dan juga santun untuk informasi. Dan juga buat yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like atau suka page-nya untuk dapat update terbaru bansos juga pun di FB kelebihannya. Kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal, dan kendala bansos nanti saya jawab bertahap. Dan juga buat yang belum follow saya di Instagram, bisa follow ya di Aryawan Agus. Saya juga ada TikTok, Aryawan Agus 2, dan juga ada snack video. Jadi buat teman-teman yang punya Instagram, punya TikTok, punya snack video, silakan follow juga untuk update di sana. Jadi buat supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Dan belum tahu kita buat giveaway ya, misal bulan Juni dan besok pengumumannya. Jadi buat yang ikutan, caranya gampang banget. Pertama, pastikan sudah subscribe, like, dan yang terpenting, selalu komen positif setiap video saya. Makin sering kalian komen positif, makin besar peluang giveaway. Tunggukan besok untuk tiga orang terpilih, masing-masing akan dapat Rp50.000. Ikut sekarang juga, dan semoga kalian yang terpilih, teman-teman. Oke teman, jadi sekarang kita aun bahas tentang data Resosek ya. Ini juga emang lagi happening banget, lagi banyak yang menanyakan karena ini wacana baru yang baru dibahas di rapat banggar kemarin, di mana infonya ya, wacananya ya. Dari yang kita ketahui ya, untuk teman-teman KPM PKH, BPNT, ini kan datanya diambil dari TKS ya. Jadi kalian yang daftar di Cek Bansos, yang daftar lewat perangkat desa, lewat kelurahan, datanya akan masuk di DKS. Dan data ini akan dipilihlah data-data KPM yang emang layak menerima bantuan dan akan diupdate setiap bulan. Jadi ada yang tergraduasi, ada KPM baru setiap bulannya dengan sistem sudah disiapkan oleh Kemensos untuk memverifikasi nih, mana yang layak sekarang dan mana yang tidak layak. Nah, kemudian, wacana ke depannya, pemerintah berencana untuk mengganti data DTKS ini dengan data Resosek, teman-teman. Jadi ini adalah data yang sempat verifikasi atau dibuat di tahun 2020 kemarin untuk memberikan data lengkap nih. Jadi ini untuk semua masyarakat ceritanya. Jadi akan dicek profil kalian seperti apa, lalu juga latar belakang kalian, kemudian juga pendapatan kalian berapa. Jadi dari sini rencananya akan diambil nih, siapakah yang layak dan tidak layak untuk bantuan sosial. Jika memang dirasa miskin dari Resosek, itu akan ada bansos. Jadi secara nggak langsung ini akan mengambil data baru dari Resosek dan tidak mengambil data dari TKS lagi. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah KPM yang sekarang dapat bansos dari TKS ini otomatis akan langsung lagi dapat bansos di Resosek? Saya bisa bilang ini belum tentu, tapi kemungkinan besar akan dapat, teman-teman. Karena kenapa? Karena tujuannya sih baik ya, untuk memberikan data yang lebih valid, lebih akurat, agar lebih tepat sasaran. Karena infonya sih, dengan di TKS ini ada kesalahan ataupun juga tidak tepat sasaran itu sampai dengan 30%. Jadi angka cukup besar. Jadi sekitar 70% yang tepat sasaran, lagi 30% dianggap tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Makanya mereka berencana mengubah nih sumber datanya dari Resosek agar lebih akurat
dan agar lebih tepat sasaran. Pertanyaannya teman-teman ya, kalau DTKS kan itu diupdate setiap bulan ya, jadi pasti update, jadi juga cukup fleksibel. Tapi kalau Rexosec, ini terakhir tahun 2022, artinya sudah 4 tahun jalan dan tidak ada update. Jadi tidak menjamin nih, dalam 2 tahun ini apakah ada warga miskin baru ataukah ada warga miskin yang sudah akhirnya bisa mandiri, dan itu sih menurut saya sih agak nggak update ya. Jadi saya harapkan nanti pemerintah jika pun memang dia ingin mengganti Rexosec itu harus ada mekanisme yang jelas dan juga ada dasar hukum yang kuat, karena emang dari rapat kemarin pun katanya untuk dasar hukumnya masih belum ada nih untuk pemberian bansos menggunakan data dari Rexosec, karena emang dari aturan itu pakai data dari DTKS seperti itu. Ini pun juga menarik ketika kemarin ada bantuan beras pun, itu ngambilnya tidak di TKS, tapi data P3KE yang punya Bappenas. Jadinya banyak kericuhan, dan kutip ya, ricuhan artinya tidak semua KPM, PK, BPNT yang kemarin beras, dapat lagi beras tahun ini, karena emang sumber data berbeda, artinya nggak sinkron, dan ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Bahkan kalau dapat pun itu pakai nama yang berbeda. Jadi ada plus minus di setiap kebijakan, tapi kita harapkan pemerintah ini bisa komitmen, dan bisa benar tujuannya emang baik untuk meningkatkan ke tepat sasarannya, jadi lebih akurat, jadi lebih pasti. Memang ini layak dapat ya dapat, kalau nggak dapat ya jangan diberikan, jangan sampai malah nanti makin banyak yang harusnya nggak layak dapat malah dapat karena datanya baru. Nanti takutnya banyak hal-hal yang mungkin membuat yang sebelumnya sudah bagus malah jadi buruk, dan yang makin buruk ya makin buruk lagi. Kita harapkan sih yang buruk diperbaiki, yang sudah baik dikembangkan lagi, teman-teman, seperti itu. Jadi kalian juga clear ya. Jadi ini adalah sebuah revolusi sih ya katanya dari pemerintah. Jadi diharapkan dengan nanti dengan sistem yang canggih yang katanya akan ada sidik jari, retina mata, itu menurut saya itu akan menjadi suatu hal yang sangat ribet di awal, karena kita harus mendata jutaan orang, bahkan puluhan juta orang untuk verifikasi ulang sidik jari, retina mata. Itu akan butuh waktu yang lama dan juga pasti biaya anggaran yang besar. Jadi saya harapkan sih pemerintah ketimbang buat anggaran yang seperti itu, mending dimaksimalkan untuk bantuan sosialnya. Jadi kita harapkan nanti pemerintah bisa segera mengupdate apakah ini akan jadi, karena itu juga sifatnya masih wacana. Jadi kalau bertanya kapan Kak bantuan data bantuan ini akan aktif yang menggunakan Rexosec. Jadi sampai ya, ini masih wacana, jadi masih belum pasti, karena yang pertama dasar hukumnya masih belum ada. Jadi sampai nanti pun untuk yang tahun ini ya kemungkinan ya, sampai nanti paling nggak di bulan Juli nanti untuk pencarian bantuan itu masih pakai data dari DTKS. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian yang masih aktif masih dari DTKS ini masih akan bantuan, karena emang ini masih wacana dan masih belum ada dasar hukumnya. Jadi mungkin jika pun terselesaikan, ini mungkin akan baru mungkin di tahun depan jika emang jadi. Tapi kalau nggak jadi ya sebaiknya DTKS diperbarui, diperbaiki datanya agar nanti bisa lebih baik, bukan dengan mengganti. Tapi again, kalau emang nanti dengan Rexosec lebih baik ya kita syukuri, yang jelas transparan dan juga diberikan penjelasan yang detail. Jadi kita para KPM juga tahu nih, yang sekarang dapat bagaimana agar dapat lagi, karena emang kalian masih layak dan nanti bisa diverifikasi ulang di Rexosec agar bisa dapat bantuan lagi ya. Jadi clear ya. Jadi ini bantuannya masih belum diterapkan untuk datanya, jadi masih wacana. Jadi tidak langsung serta-merta bulan depan itu langsung aktif untuk data Rexosec seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi bantu suka, please kan like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!